Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ansar ala nahji yaumidin. Pemirsa, para sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin mengingatkan diri kita tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Salah satunya adalah tentang pintu keampunan yang Allah buka selebar-lebarnya bagi para hambanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa yang begitu banyak dalam kehidupan ini? Bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan kita melakukan dosa dan perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu ada dalam bentuk pikiran kita, penglihatan, pendengaran kita, bahkan makanan, minuman, ucapan, tingkah laku kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan rahmatnya kepada kita, Allah membukakan, memberikan jalan untuk kita untuk selamat dari dosa-dosa itu dengan adanya momen-momen untuk kita menggapai keampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Ramadan ini, di mana jika kita perhatikan berbagai keutamaan yang dijanjikan di dalam Ramadan selalu berakhir dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu umpamanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ar-Ramadan ila Ramadan wal umrah ila umrah wal jum'ah ila jum'ah wa salatul maktubah. Atau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, umroh ke umroh berikutnya, salat yang 5 waktu, ya, Jumat ke Jumat atau salat 5 waktu mengampuni dosa-dosa kita di antara berada di antaranya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, qiyam bulan Ramadan, qiyam pada malam Lailatul Qadar, selalu berakhir dengan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sangat merugi di dalam bulan Ramadan ini adalah orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia tidak mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih terpenting lagi adalah satu hal perkara yang sangat penting untuk kita minta pada saat-saat di malam Lailatul Qadar itu adalah ketika Ummul Mukminin Aisyah anha bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dia baca ketika mendapati bulan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat agung, yaitu innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka terhadap keampunan, maka ampunilah dosa. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa satu keutamaan yang sangat agung dari bulan Ramadan ini adalah meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini kecuali kita telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah apa yang dia minta, bukanlah harta yang banyak, bukanlah kesehatan, bukan umur yang panjang, bukan pula keturunan yang banyak, tetapi adalah yang dimohon adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diminta? Karena para ulama menjelaskan banyak hal yang berkenaan dengan ini. Nilai-nilai keampunan itu adalah mungkin kita sudah banyak melakukan ibadah secara zahir, akan tetapi mungkin ibadah itu masih kurang dari keikhlasannya, dari kesempurnaannya, seperti sholat-sholat kita yang mungkin tidak khusyuk, yang mungkin tidak ikhlas. Begitulah ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang kita mohon adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita luput dari melaksanakan perintah-perintah Allah atau melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu yang sangat penting bagi seorang hamba dalam hidup ini, kesimpulan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya, yang diharapkan pada setiap bulan Lailatul Qadar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita semua meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar malam-malam yang terakhir ini dapat menghapus segala dosa dan kesalahan kita, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sedikit pun dosa yang ada pada diri kita. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.